Tugas Politik Indonesia, kelompok kami mengambil fokus tadi mengenai politisasi yang terjadi di media massa Indonesia, terkhususnya pada stasiun televisi MNC Group. Jika berkaca pada sejarah, 32 tahun lamanya Indonesia berada dalam penjara kediktatoran Soeharto, di mana rakyat tidak merasakan kebebasan dan juga jaminan hak pribadi. Lengsernya kepemimpinan diktator dari Soeharto merupakan gerbang awal bagi ketersediaan hak dan juga kebebasan untuk rakyat Indonesia. Di mana dalam pergerakannya, negara Indonesia menganut prinsip demokrasi, yakni segala pergerakan negara berdasarkan kehendak ataupun kepentingan dari rakyatnya. Runtuhnya kepemimpinan Soeharto juga menjadi hak independensi dari media massa untuk menyampaikan informasi ataupun fakta-fakta di lapangan, di mana media massa ini sangatlah berperan sebagai sarana dalam pengimplementasian demokrasi, di mana media massa digunakan untuk menyampaikan kepentingan ataupun kehendak dari rakyatnya. Keadaan media massa yang sudah tidak lagi dipenjara oleh kediktatoran dari pemerintah seharusnya menjadikan media massa untuk bergerak dengan mewakili rakyat. Media massa setelah memiliki kebebasan untuk menyiarkan informasi ataupun berita tanpa adanya tekanan ataupun ancaman dari pihak lainnya, di mana seharusnya media massa itu bergerak ataupun memberikan informasi kepada khalayak secara netral tanpa adanya kesepihakan. Namun fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa pergerakan media massa mulai terpolitisasi, di mana media massa hanya menyampaikan berita yang memperhitungkan untung rugi dari pihak yang didukungnya ataupun mempertimbangkan kesepihakan atau tidaknya informasi tersebut untuk diberikan kepada khalayak. Adapun target dari tugas yang kami buat ini yaitu memberitahukan kepada teman-teman ataupun pihak lainnya mengenai apa itu media massa, lalu bagaimana seharusnya media massa bergerak di implementasi dari demokrasi, dan memberikan gambaran bahwa faktanya pergerakan dari media massa itu sudah mulai menunjukkan kesepihakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibur Ainun dengan NPM 213507093. Di sini saya akan menjelaskan tentang media massa sebagai bentuk implementasi demokrasi. Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi demokrasi. Sebagai bentuk kebebasan berekspresi, media massa memainkan peran kunci dalam menyediakan informasi yang objektif, mengedukasi masyarakat, dan membantu menjaga akuntabilitas pemerintah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan peran penting media massa dalam demokrasi dan mengapa mereka sangat penting bagi masyarakat. Pertama-tama, media massa berfungsi sebagai pintu gerbang informasi bagi masyarakat. Mereka mengumpulkan, menyaring, dan menyebarkan berbagai jenis berita dan informasi kepada publik melalui media massa. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang isu-isu politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan demikian, media massa membantu masyarakat untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat dan objektif. Kedua, media massa memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat. Mereka dapat memberikan platform untuk diskusi dan debat tentang berbagai isu penting dalam demokrasi. Diskusi yang terbuka dan mendalam sangat penting untuk memperluas pemahaman kita tentang berbagai pandangan dan sudut pandang. Melalui media massa, opini yang berbeda dapat diungkapkan dan didebatkan sehingga masyarakat dapat menjadi lebih terdidik dan
dapat membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, media massa membantu menjaga akuntabilitas pemerintah. Mereka memainkan peran penting dalam memeriksa dan mengawasi tindakan pemerintah, serta mengungkapkan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dalam demokrasi, kekuasaan harus terbagi dan diawasi. Dan media massa berperan sebagai penjaga terhadap penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Melalui investigasi jurnalistik, media massa dapat mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi, mengkritik kebijakan yang tidak efektif, dan mendorong perubahan positif dalam sistem politik. Media televisi adalah bentuk media massa yang menggunakan sinyal elektronik untuk menyampaikan informasi, hiburan, dan edukasi kepada masyarakat luas melalui siaran televisi. Nah, televisi merupakan salah satu media yang paling populer dan memiliki cakupan yang luas. Nah, peran ideal media televisi dalam menyampaikan informasi yang netral, yaitu salah satu peran ideal media televisi berarti bahwa media televisi itu harus memperhatikan prinsip objektivitas dan ketidakberpihakan dalam penyajian berita serta materi informatif lainnya. Beberapa alasan mengapa netralitas penting dalam media televisi adalah sebagai berikut. Nah, yang kesatu ada mendorong pemirsa untuk membentuk opini sendiri dengan menyampaikan informasi secara netral. Televisi membantu pemirsa untuk memahami berbagai sudut pandang yang berbeda dalam suatu isu. Hal ini mendorong pemirsa untuk mempertimbangkan argumen-argumen yang berbeda, membentuk opini mereka sendiri dengan dasar yang kuat. Yang kedua ada menjaga kredibilitas media. Netralitas dalam penyampaian informasi adalah salah satu faktor penting dalam menjaga kredibilitas media televisi. Ketika pemirsa merasa bahwa sebuah stasiun televisi memiliki atau kepentingan tertentu, kredibilitasnya dapat dipertanyakan. Netralitas membantu membangun kepercayaan pemirsa terhadap media televisi sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Yang ketiga ada memperkuat demokrasi dan pluralisme. Dalam sistem demokrasi, media televisi memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang adil, bertimbang kepada suara kepada berbagai kelompok dan perspektif yang berbeda. Televisi dapat membantu memperkuat prinsip pluralisme dalam masyarakat. Nah, yang keempat ada mencegah propaganda dan manipulasi. Ketika media televisi mempertahankan netralitasnya, resiko propaganda dan manipulasi informasinya dapat dikurangi. Netralitas membantu pencegahan penyampaian informasi yang didesain untuk mempengaruhi pemirsa secara tidak adil atau untuk kepentingan tertentu. Nah, yang kelima ada dialog dan diskusi yang sehat. Dengan menyajikan informasi yang secara netral, media televisi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan diskusi antara pemirsa. Pemirsa memiliki kesempatan untuk mendengarkan berbagai sudut pandang dan berpartisipasi dalam debat yang bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Kak Azel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konglomerasi MNC Group. Konglomerasi media telah memberikan kesempatan bagi Haritanu untuk memanfaatkan Partai Perindo sebagai sarana untuk mencapai kepentingan politiknya. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan bagaimana MNC Media yang dimiliki oleh Haritanu dijadikan alat atau media bagi kepentingan politik Haritanu dan Partai Perindonya. Haritanu dan pengurus Partai Perindo juga memanfaatkan media MNC Group ini untuk memperkuat hubungan dengan para konstituen atau calon pemilih. Haritanu sendiri menggunakan MNC Group dengan karyawan-karyawannya sebagai media yang mendukung dan membesarkan Partai Perindo. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Haryadi tahun 2018 menunjukkan bahwa MNC Group tidak hanya berfokus pada orientasi profit, tetapi juga menjadi alat bagi Partai Perindo untuk memperkenalkan diri kepada calon pemilih. Nah, namun penelitian ini belum menyeluruh dan belum memahami hubungan antara konglomerasi MNC Group dan Partai Perindo dalam
upaya Haritano mengembangkan berbagai macam strategi politiknya. Sebelum mendirikan partai politiknya sendiri, Haritano sempat bergabung juga dengan dua partai, yaitu Nasdem dan Hanura. Namun, ia kemudian keluar dari kedua partai tersebut dan mendirikan Partai Perindo. Meskipun memiliki pengalaman dalam partai politik, Haritano bisa dibilang belum memiliki pengalaman sebagai ketua umum. Yang ini bisa disebut juga sebagai kelemahan dari Partai Perindo ini. Nah, kelemahan ini terjadi karena Partai Perindo merupakan partai yang baru. Saat deklarasi Partai Perindo pun, Haritano didukung oleh beberapa tokoh penting dalam koalisi Merah Putih seperti Abu Rizal Bakri dari Golkar, Anies Mata dari PKS, dan Hatta Rajasa dari PAN. Posisi yang kuat baik di internal Partai Perindo maupun dalam posisinya sebagai tokoh politik di Indonesia saat itu hingga saat ini. Perekrutan kader Partai Perindo pun sebagian besar dilakukan secara private atau rahasia dan tidak terbuka untuk umum. Nah, penempatan posisi di dalam partai ini pun didasarkan pada pertimbangan khusus seperti hubungan kekeluargaan, kerabat, status sebagai pengusaha, atau kesamaan etnis. Proses rekrutmen internal Partai Perindo juga dipengaruhi oleh ketidakpuasan para kader terhadap anggota mereka. Di partai sebelumnya, jaringan patronase menjadi faktor penting dalam penempatan posisi di Partai Perindo, baik di pusat partai maupun di cabang-cabangnya. Haritano ini dengan sengaja memilih orang-orang terdekatnya untuk menjadi penggerak struktur partai. Para pejabat di perusahaan MNC Group banyak sekali yang berperan dalam memastikan bahwa strategi Partai Perindo ini berhasil dan mencapai targetnya. Jaringan patronase ini juga berperan dalam menjaga solidaritas partai, terutama di pusat partai dan cabang. Jaringan patronase ini memiliki dukungan pemilih dari tingkat akar rumput hingga tingkat atas. Partai akan menggunakan semua sumber daya infrastruktur yang dimilikinya untuk mencapai kemenangan dalam pemilihan umum. Untuk memperkenalkan berbagai program yang dilakukan oleh Perindo melalui channel-channel atau media-media dari MNC Group. Sekian yang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alice Lutfiah, NPM 213507046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kepemilikan media yang dimiliki oleh Haritano digunakan sebagai alat politik oleh Partai Perindo. Haritano memanfaatkan media grup yang dimiliki olehnya untuk memperkenalkan berbagai program yang diusung dari Partai Perindo. Tidak hanya itu, MNC Group juga sebagai media yang dimiliki oleh Haritano menayangkan lagu kebangsaan atau Mars dari Partai Perindo yang isinya mengenai pandangan terhadap keberagaman Indonesia. Haritano memiliki strategi atau usaha dalam iklan politiknya untuk Partai Perindo melalui dua metode. Yang pertama, metode televisi, dan yang kedua, metode radio yang terus memutarkan lagu kebangsaan atau lagu Mars dari Partai Perindo secara berulang-ulang. Sementara itu, informasi mengenai program dari Partai Perindo dikemas dalam pemberitaan. Namun, karena terlalu sering sehingga terlihat ketidaknetralannya MNC Group dalam demokrasi Indonesia, sehingga MNC Group pernah mendapatkan teguran dari KPI untuk disuruh berhenti menayangkan Mars Perindo di media yang dimilikinya, mau itu televisi ataupun radio. Haritano dalam berbagai iklan politiknya dan pemutaran Mars di MNC Group digambarkan sebagai sosok yang inklusif, peduli terhadap masalah masyarakat, sukses sebagai pengusaha muda, tokoh yang sangat nasionalis. Sehingga personality Haritano Sudibjo dianggap sangat erat dengan Partai Perindo. Bahkan digambarkan sebagai sosok yang sangat memperhatikan pemberdayaan umat Islam. Media dari MNC Group juga secara rutin menayangkan aktivitas Haritano Sudibjo dalam berbagai program yang diusung dari Partai Perindo. Bahkan
sikap Haritanu Sudibjo yang mendukung calon presiden dan wakil presiden, termasuk perubahan dukungannya juga ditayangkan di media grup, MNC Group gitu maksudnya. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya media grup yang dimiliki oleh Haritanu Sudibjo dimanfaatkan sebagai jalan politiknya untuk memopong atau menaikkan eksistensi Partai Perindo di Indonesia, atau untuk mengambil suara dari setiap masyarakat gitu. Jadi dikatakan sebagai marketing dari Partai Perindo. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.